Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Ningsih. Di sini saya akan memberikan beberapa tips, trik, serta pendidikan kesehatan, terutama mengenai ilmu kebidanan. Yuk kita belajar bersama dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Hai teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Wahyu Ningsih. Di sesi kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang imunisasi PPI dan imunisasi non-PPI. Jadi imunisasi PPI itu program pengembangan imunisasi ya dari pemerintah. Kemudian kita simak materi yang akan saya berikan. Oke, teman-teman, saya akan menyampaikan langkah-langkah dalam memberikan pendidikan kesehatan. Langsung saja untuk langkah yang pertama, yaitu kita baca basmalah terlebih dahulu atau berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian, selanjutnya kita ucapkan salam terhadap ibu atau terhadap pasien. Nah, kemudian kita sambut beliau dengan sopan dan dengan baik. Kemudian kita persilahkan ibu untuk duduk dengan nyaman. Nah, selanjutnya yang paling penting itu kita jaga privasi dari pasien tersebut dengan menutup pintu atau menutup tirai. Nah, barulah setelah itu kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk langkah yang kedua, kita berikan penjelasan maksud dan tujuan dari Penkes ini. Jadi maksud dari kegiatan ini yaitu memberikan penyuluhan atau memberikan pendidikan kesehatan. Nah, tujuannya memberikan penyuluhan atau memberikan informasi mengenai imunisasi PPI dan non-PPI. Nah, untuk prosedurnya sendiri kita sampaikan kepada ibu bahwa prosedur dari pelaksanaan ini itu kita memberikan penyuluhan atau pemberian pendidikan kesehatan tentang imunisasi PPI dan non-PPI selama kurang lebih 10 menit. Nah, barulah setelah kita sampaikan maksud, tujuan, dan prosedur, kita lakukan inform konsen, kita tanyakan apakah ibunya itu berkenan atau tidak, bersedia atau tidak. Yaitu memberikan edukasi tentang pengertian imunisasi terlebih dahulu. Nah, kita jelaskan imunisasi itu apa. Nah, imunisasi itu suatu upaya yang diciptakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari seseorang terhadap suatu penyakit. Nah, apabila si orang tersebut terkena penyakit tersebut, maka dia tidak akan sakit atau gejalanya itu ringan. Kemudian tujuan dari imunisasi untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Nah, apabila ia mengalami sakit tidak terlalu parah atau sakitnya hanya ringan. Kemudian untuk cara kerja dari imunisasi, jadi cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu berupa virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Nah, nanti si bakteri dan virus yang sudah dilemahkan tersebut di dalam tubuh kita itu akan merespon bahwasanya ini akan ada suatu benda asing ya, benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tubuh akan merespon dengan cepat serta si tubuh kita sendiri itu akan membentuk antibodi agar si bakteri ini atau virus ini tidak menyerang kita. Nah, kemudian dalam jangka waktu lama apabila seseorang tersebut terkena penyakit tersebut, maka tubuh kita itu sudah ada rekaman si bakteri ini gitu. Jadi kalau dia itu sudah diimunisasi, maka tubuh kita itu sudah merekam sudah pernah ada bakteri ini yang masuk ke tubuh ini. Jadi antibodi dari tubuh kita akan menyerang si bakteri itu. Untuk
untuk selanjutnya kita sampaikan kepada ibu mengenai imunisasi dasar. Nah, imunisasi ini itu suatu program pengembangan dari pemerintah dan ini wajib ya. Jadi imunisasi wajib ini diberikan dari mulai bayi baru lahir berupa imunisasi HB sampai dengan usia 9 bulan atau imunisasi campak. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas bayi usia 0 sampai 12 bulan agar terhindar dari suatu penyakit tertentu. Selanjutnya kita sampaikan kepada ibu jadwal pelaksanaan dari imunisasinya sendiri itu pada usia berapa saja. Nah, saya akan sampaikan seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, kalau kita sudah menyampaikan jadwal pemberian dari masing-masing imunisasinya, kita juga jelaskan maksud dari pemberian imunisasi tersebut itu untuk apa saja. Nah, untuk yang pertama, imunisasi HB itu untuk mencegah penyakit hepatitis B. Nah, hepatitis B ini menyebabkan pengerasan pada organ hati yang berakhir pada kanker hati. Karena apa? Karena terjadi kegagalan fungsi organ hatinya. Nah, kemudian untuk imunisasi polio itu untuk mencegah penyakit poliomielitis atau infeksi polio. Nah, infeksi polio ini dapat menyebabkan seseorang ini lumpuh layu pada bagian lengan dan juga tungkai. Kemudian untuk yang ketiga, BCG, imunisasi BCG itu untuk mencegah terjadinya penyakit tuberkulosis atau penyakit TBC. Gitu. Nah, untuk imunisasi selanjutnya tentang imunisasi DPT, HB, dan HIV. Jadi imunisasi tersebut untuk mencegah dari penyakit D itu difteri, kemudian P itu pertusis, kemudian T-nya untuk mencegah penyakit tetanus, kemudian HB hepatitis, kemudian HIV itu penyakit pneumonia atau radang paru, serta radang pada selaput otak atau meningitis. Jadi imunisasi ini sudah paket komplit untuk mencegah dari 6 penyakit tersebut ya teman-teman. Kemudian kita sampaikan juga manfaat dari imunisasi campak atau MR. Jadi untuk penyakit campak itu seperti komplikasi pada paru-paru atau radang paru-paru. Jadi kalau misalkan sakit campak itu yang terjadi akan pneumonia atau radang pada paru-parunya. Nah, kemudian untuk MR-nya sendiri itu untuk mencegah penyakit rubella. Nah, teman-teman, kita sampaikan kepada ibu bahwasanya penyakit rubella yang apabila terjadi pada anak itu mungkin penyakitnya ringan. Nah, tapi apabila penyakit rubella ini menyerang ibu hamil, terutama pada masa trimester awal atau di awal kehamilan, itu akan sangat berbahaya. Karena apa? Karena rubella ini dapat menyebabkan cacat bawaan pada janin tersebut. Nah, nanti kalau misalkan bayi ini lahir, maka dapat terjadi tuli. Jadi ada gangguan pendengaran, bahkan sampai tuli. Kemudian ada terjadi katarak. Nah, kemudian juga bisa terjadi gangguan jantung bawaan. Jadi jantungnya bisa ada di luar atau mungkin gangguan pada vaskulernya gitu. Jadi sangat berbahaya dan kita harus sampaikan itu kepada ibu. Untuk selanjutnya yaitu tentang imunisasi lanjutan. Nah, imunisasi lanjutan ini bertujuan untuk melanjutkan kekebalan si anak. Nah, melanjutkan kekebalan. Jadi nanti memberikan imunisasi ulang agar tingkat imunitas anak itu bertahan sampai lama gitu. Kemudian untuk jadwal atau jenis dari imunisasi lanjutan ini, kalau berdasarkan usia, pada batita bayi usia 3 tahun pada usia 18 bulan ini diberikan imunisasi DPT, HB, dan HIV. Kalau
Kalau misalkan si bayi ini sudah berusia 24 bulan atau usia kurang lebih 2 tahun, kita sampaikan untuk ibu agar memberikan imunisasi lanjutan campak. Nah, kemudian imunisasi lanjutan untuk anak yang sudah masuk kelas SD itu namanya bias. Nah, kelas 1 SD biasnya itu berupa DT atau difteri dan tetanus ditambah dengan campak. Kemudian yang kedua itu pada kelas 2 SD itu diberikan imunisasi TD, tetanus difteri. Kemudian yang kalau si anak ini sudah kelas 3 ini diberikan imunisasi TD lagi. Setelah kita memberikan edukasi tentang imunisasi wajib yang diwajibkan oleh pemerintah, kemudian ada imunisasi lanjutan, kita juga sampaikan juga ya teman-teman, bahwasanya ada imunisasi pilihan. Nah, imunisasi pilihan ini itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, imunisasi pilihan itu ada apa aja sih? Yaitu ada imunisasi MMR, ada imunisasi tifoid, kemudian imunisasi varicella, ada imunisasi hepatitis A, kemudian ada imunisasi pneumokokus dan juga imunisasi rotavirus. Oke, kita akan bahas satu per satu. Untuk imunisasi MMR ini untuk mencegah penyakit campak, kemudian penyakit gondok, dan juga penyakit rubella seperti yang saya sampaikan sebelumnya, atau nama lain dari rubella itu campak Jerman. Nah, ini untuk imunisasi MMR ini diberikan pada anak usia 15 bulan dan kedua kalinya pada anak yang berusia 6 tahun. Nah, catatan ini jika belum menderita penyakit campak di usia 9 bulan, maka bisa diberikan pada umur 12 bulan. Oke, kita lanjutkan untuk imunisasi pilihan yang kedua. Ini ada imunisasi tifoid, yaitu untuk mencegah penyakit tipes yang dibawa oleh bakteri Salmonella typhi. Jadi tipes ya, tipes ini kan salah satu penyakit pencernaan yang dapat menyerang siapa saja. Nah, untuk pemberiannya itu bisa diberikan pada anak usia 2 tahun, kemudian diberikan lagi di setiap 3 tahunnya. Untuk cara pemberian dari vaksin tifoid ini itu ada 2 macam, secara oral atau diminum atau disuntikkan. Nah, untuk yang disuntik yang di oral, yang dimasukkan melalui mulut itu diberikan pada anak usia di atas 6 tahun. Kemudian selanjutnya imunisasi pilihan yang ketiga, imunisasi varicella itu untuk mencegah dari penyakit cacar air, dan ini bisa diberikan pada anak usia di atas 5 tahun. Kemudian imunisasi pilihan yang keempat ini hepatitis A untuk mencegah penyakit hepatitis atau penyakit pengerasan pada organ hati atau kegagalan fungsi hati. Nah, ini diberikan pada anak usia di atas 2 tahun, kemudian dilakukan lagi 2 kali, jaraknya kurang lebih 6-12 bulan. Oke, untuk imunisasi pilihan yang selanjutnya yaitu imunisasi influenza. Jadi imunisasi influenza ini untuk mencegah masuknya beberapa jenis virus influenza ke dalam tubuh, dan ini bisa diberikan sejak usia 6 bulan dan dapat terus diberikan sampai dewasa. Nah, catatan untuk imunisasi influenza ini, bagi anak yang sudah berusia di atas 2 tahun, vaksin dapat diberikan dalam bentuk semprotan melalui saluran pernafasan ya. Kemudian untuk imunisasi pilihan
selanjutnya yaitu pneumococcus atau PCV. Ini mencegah bakteri pneumococcus ke dalam tubuh. Nah, bakteri ini itu dapat menyebabkan seseorang mengalami radang pada paru-paru atau pneumonia, kemudian meningitis atau radang pada selaput otak, bahkan terjadi infeksi telinga. Nah, pemberian imunisasi pneumococcus ini dapat mencegah dari penyakit-penyakit tersebut. Kemudian diberikan pada usia berapa saja imunisasi pneumococcus ini, yaitu diberikan pada anak usia 2, 4 sama 6 bulan. Kemudian diberikan pada usia antara 12 sampai 15 bulan ya. Nah, untuk catatannya sendiri, pemberian vaksin ini bila belum memberikannya ketika bayi di atas 1 tahun, maka vaksin hanya diberikan 2 kali saja. Nah, intervalnya atau jarak pemberiannya 2 bulan. Kemudian jika anak sudah usia 2-5 tahun, PCV ini hanya diberikan 1 kali. Kemudian imunisasi pilihan yang terakhir yaitu rotavirus. Jadi untuk mencegah terjadinya diare yang disebabkan oleh rotavirus. Nah, untuk imunisasi rotavirus ini dapat diberikan kepada anak usia 10 minggu dan juga 14 minggu. Untuk step terakhir dari pendidikan kesehatan ini, kita berikan kesempatan untuk ibu untuk bertanya dari yang sudah kita sampaikan. Apakah ibu ini sudah memahami semua apa yang kita sampaikan, atau ada yang mungkin ibunya lupa atau kurang jelas? Nanti kita bisa jelaskan kembali. Kemudian kita lakukan evaluasi dengan klien dengan cara menanyakan ibu sudah memahami atau belum gitu dari penjelasan yang kita sampaikan. Kemudian untuk evaluasi kita tanya balik kepada ibu. Nah, tanya balik misalkan tujuan dari imunisasi HB itu untuk apa, Bu? Nah, kalau misalkan jawabannya ibu itu benar, maka informasi yang kita sampaikan ini sudah tepat gitu. Kalau misalkan belum, ya kita jelaskan lagi. Kemudian untuk step terakhir kita baca hamdalah dan juga memberitahu bahwasannya penyuluhan ini sudah selesai. Oke, terima kasih untuk